Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kelasnya untuk berdoa untuk mulai kita belajar di hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Satu samping tidak hadir hari ini. Aldo, Tidak hadir Pak. Edo, Tidak hadir Pak. Bejo, hadir Pak. Kandi, Hadir. Yoga, Hadir. nanti ada 4 orang yang nggak hadir. Ya. Minggu depan suruh menghadap Bapak ke kantor. Iya Pak. Oke, untuk materi kita hari ini itu tentang kegemilangan dinasti Abbasiyah. Boleh tetap turunnya. Kelihatan Pak. Oke, untuk materi minggu lalu yang tentang Rasulullah wafat dan siapa penggantinya, apakah kalian masih ingat? Masih Pak. Coba jelaskan untuk materi minggu lalu tentang pengangkatan siapa namanya pengangkatan pengganti Rasulullah tuh setelah Rasulullah wafat. Penggantian Rasulullah. Kan penggantian pemimpin umat Islam Pak. Iya. Tentang penggantian itu. Kamu ada nama tak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi ya. Di dengar nanti Bapak tanyakan kalian untuk benda enggak. Iya Pak. Di sini ada 4 poin yang akan Bapak jelaskan tentang kegemilangan masa dinasti Abbasiyah. Yang kita jelaskan kegemilangan. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan peradaban pada saat itu sebagaimana Islam pada zaman mayoritas. Salahuddin Al-Ayyubi dalam literatur yang kami baca peradaban dalam masalah kemajuan yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Untuk kemajuannya itu peninggalan dari segi peninggalan kubur latinnya. Dan yang poin kedua itu bidang-bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dari salah satu pemimpin. Mungkin nih perang berapa nih? Salah satu misi dari Salahuddin Al-Ayyubi dalam pemimpinnya adalah merubah Islam Syiah yang didemonisasi pada zaman dinasti Fatimiyah. Bahkan pada saat itu terlalu jauh Syiah yang dianut pada sahabat Syiah. Kebatinan yang dianggap oleh Salahuddin Al-Ayyubi sudah sangat melenceng dari ajaran Islam. Misalnya misi dari Salahuddin pada saat itu dia berubah dari Syiah itu yang diartikan sebagai sesat gitu dari ajaran Syiah itu Islam, tapi pemikiran melenceng dari umat Islam yang kayak kita sekarang ini, itu yang dinamakan Syiah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dia merubahkan itu atau menghilangkan Syiah itu. Oke, di bidang-bidang pendidikan dan itu pada tahun 572 Hijriah juga dibangun Universitas Mazhab Hanafi. Itu jalur-jalur pendidikan banyak pada kepemimpinan dia sudah membangun universitas atau kampus-kampus di Mesir sehingga pelajar mudah untuk membeli buku-buku dibutuhkan. Selanjutnya untuk yang kedua jalur pendidikan. Sehingga Salahuddin ini itu membangun madrasah sekolah-sekolah menengah atas pada saat itu untuk merubah pada zaman dulunya untuk
sekolah-sekolah universitas atau kampus-kampus sudah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ilmu pengetahuan pun Ibnu Maimunah dia sudah meracik segala obat atau mengobat orang-orang atau bahkan menjadi dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, untuk bidang ekonomi pada saat itu ada 4 poin. Yang pertama, pajak yang dibebankan kepada penduduk muslim, yang dibebankan kepada penduduk muslim artinya diringankan kepada orang muslim. Misalnya orang muslim orang non muslim 60, misalnya umat muslim 40 gitu. Itu dari perkembangan ekonominya. Fidyah atau tebusan jiwa yang dibayar oleh para tawanan. Misalnya fidyah atau tebusan ini dari agama lain atau muslim atau non muslim kekala perangan, orang non muslim ini dikurung atau dipenjara di tempat orang Islam, itu yang maksudnya tebusan. Jadi kalau orang non muslim ini mau mengambil orang atau keluarga yang dihadang umat Islam atau dipenjara di tempat umat Islam, jadi harus membayar atau tebusan kepada orang Islam. Maka ekonomi orang Islam pada saat itu berkurang, atau gimana, bukan berkurang, jadi enak itu ada yang membantu dari orang muslim. Harta rampasan perang, yang dimaksud dengan harta rampasan perang ini itu ketika mereka berperang, mereka menang, orang Islam mereka menang, jadi mereka harta mereka itu mereka ambil, jadi mereka pulang dibagi-bagi dengan masyarakat yang tidak mampu untuk orang Islam. Yang paling keempat, seperti yang diambil dari penduduk yang wilayahnya tunduk kepada negeri Islam secara damai. Misalnya kalau kita di sini, desa ini umat Islam semua, dan yang di sana non Muslim, jadi mereka di sana tunduk dengan wilayah kita pada saat itu, tunduk wilayah kita. Jadi mereka kalau mau berdamai itu harus membawa barang atau sejumlah uang atau pada harga barang saat itulah. Itu yang dinamakan seperti yang diambil dari penduduk yang wilayahnya tunduk kepada negeri Islam secara damai. Terus pada saat bidang-bidang militernya Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak aktif di bidang militernya. Pada bidang ini dikatakan maju karena bersinggungan dengan perang salib pada saat itu. Dengan kemajuan tersebutlah sehingga Salahuddin mampu menguasai kota Yerusalem yang sebelumnya telah dikuasai oleh tentara salib selama 80 tahun. Jadi pada saat itu 80 tahun orang muslim menguasai di Yerusalem. Jadi seorang Salahuddin ini atau pemimpin perang Islam pada saat itu, dia mengatur militernya untuk teknik-teknik untuk mengalahkan atau menghadang para non muslim tersebut. Yang kedua, pengoperasian pemasan ranjau menggunakan alat pemberat dan pembakaran pertahanan lawan. Misal pada saat itu untuk mau berperang, maka mereka menggunakan akal untuk supaya lawannya mundur atau mengaku kekalahannya gitu. Itu yang dimaksud dengan menggunakan alat pemberat dan pembakaran pertahanan lawan. Pada saat itu juga konon katanya burung elang itu membakar kepala-kepalanya mereka yang simbol dari Salahuddin dalam militernya. Itu yang termasuk dari itu mereka. Jadi karena materinya sudah di situ dalam 4 poin tadi, jadi kalian ada paham nggak tentang materi tadi? Sudah Pak. Sudah paham? Ya Pak. Jadi coba kalian berdua diskusikan tentang apa yang kepaham kalian berdua. Coba diskusi dulu mau jawab apa gitu tentang apa tentang salah satu dari 4 poin tadi yang kalian pahami. Dari 4 poin tentang kegembilangan. Kegembilangan. Coba jelaskan Pak. Di sini saya menyimpulkan Pak bahwa masa kegembilangan dinasti Ayyubiyah yaitu dengan peninggalan dinasti Fatimah dan pada pemerintah Nur
Audin. Iya ya. Di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi adalah dengan banyak membangun madrasah Iya. ke negeri Yerusalem dan Mesir. Perkembangan ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan. Kita kenal Musa Ibnu Maimun, Ya, itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran. orang Yahudi yang kita kenal sebagai memang seorang ahli kedokteran tadi itu Pak, yang menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Udah Pak. Selanjutnya kita karena mungkin sebelumnya belum juga paham bapaknya ya tentang tentang 4 poin tadi. Ya Pak. Nanti bilang kan sudah, jadi yang pertama ekonominya, tentang ekonominya pada saat itu. Coba Afri coba baca, coba jelaskan apa tentang ekonomi peperangan pada saat itu, apakah melemah atau kuat? Di bidang ekonomi ya. Tadi ada Bapak jelaskan berapa poin bidang ekonominya. Coba jelaskan. Bidang ekonomi banyak yang dibebankan para non muslim. Ya. Coba masih 3 poin. Ada 4 poin Bapak jelaskan. Fidyah hutang, tebusan, jiwa yang dibayar oleh para tawanan. Iya ya betul. Yang 3 sama 4-nya masih kan ada 4 poin tadi Bapak jelaskan. Papasan peran seperti yang diambil dari penduduk yang Itu misalnya penduduk lain ingin menyerah atau mengakui kekalahan atau damai secara langsung, mereka harus membawakan harta atau sejumlah barang berharga pada saat itu. Itulah yang ketiga. Terus yang keempat, kan ada 4 poin tadi Bapak jelaskan. seperti yang diambil Pak dari penduduk yang wilayahnya tunduk kepada negeri tadi itu Pak. Iya ya, ada 4 poin di bidang ekonomi pada masa kegemilangan dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua tentang bidang militer atau tentara pada saat itu. Coba jelaskan, tadi sudah Bapak jelaskan beberapa Bapak tentang militernya Al-Ayyubi. Bidang militernya atau tentaranya, pasukan perang atau orang petugas pada saat itu. Dibawa karena ada perang salib itu Pak, maka terdapat militer yang berkesinambungan dengan perang itu. Iya, itu karena pada saat itu bidang militer ini sangat berguna sekali. Pada saat itu mereka ini sangat pintar atau taktiknya hebat, yaitu bahkan mengalahkan lawan. 40 tahun Yerusalem dikuasai oleh orang muslim, maka di bidang militer ini atau tentara saat itu mereka harus pandai-pandai menggunakan perang sabuk atau kebal badan, itu baju lapisan, menggunakan api untuk memundurkan lawan. Itu yang dimaksud bidang militernya dinasti Abbasiyah pada saat itu. Terus untuk jalur pendidikan dan ilmu pengetahuan, siapa tahu tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan? Di siapa tahu ya? Bidang pendidikan dan pengetahuan. Nah, Itu banyak membangun madrasah ke negeri Yerusalem Pak.
Ya, itu pemimpin itu tadi. Ya, Islam dan Mesir. Ya, Kalangan ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan. ya, Kita kenal dari Musa ibnu Maimun yang orang Yahudi yang kita kenal sebagai seorang ahli kedokteran tadi, Pak. ya. Jadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi. Udah ya. Terima kasih kepada saya yang sudah menjawab dari pertanyaan dari Bapak. Jadi kita tentang hari ini kita harus menyimpulkan bersama-sama ya tentang kegemilangan pada saat itu. Jadi kegemilangan itu adalah salah satu misi Salahuddin untuk membangun Islam pada saat itu, yaitu membangun sebuah madrasah, kampus-kampus, dan ilmu pengetahuannya itu tentang Ibnu apa tadi? Ibnu Musa. Ibnu Musa itu seorang dokter ahli obat lah laki-laki kan pada saat itu, bahkan untuk mengobati Salahuddin tersebut. Terus di bidang ekonomi itu tentang apa-apa tadi, harta rampasan, apa-apa tadi. Pajak. Begitulah itu untuk di bidang-bidang ekonominya. Paham semua? Paham, Pak. Oke, karena sudah paham, mungkin kita cukupnya sampai sini. Dan untuk materi minggu depannya, kita kasih tugas saja. Kita kasih tugas tentang sejarah mendirikan, coba catat dulu. Sejarah mendirikan kota Baghdad. Sejarah era pekerjaan rumah. Sejarah pendirian kota Baghdad. Dicatat yang kedua untuk kebijakan dalam pemerintah. Kebijakan dalam pemerintah. Oke, ada 4 daerah. Minggu depan diantaranya kalau seandainya Bapak ada halangan tolong dikumpulkan di meja Bapak ya. Ya, Pak. Dan untuk 4 orang tadi yang tidak hadir, suruh minggu depan menghadap Bapak di kantor ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita mari bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.